Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barata Ganesha, NIM 34021904454. Saya mahasiswa Universitas Galuh, kelas karyawan, jurusan Fakultas Manajemen, kelas A. Oke, pada hari ini saya akan melanjutkan tugas video dari mata kuliah Komputer Bisnis 2 yang didoseni oleh Bapak Muhtar. Untuk pada pertemuan ketiga ini kita masih belajar saham. Oke, untuk tugas ini kita diberi tugas untuk masih menganalisis fundamental dan teknikal. Berikut saya jelaskan paparannya. Ya, yang pertama masih menganalisis saham pada website-website ini 3. Kemudian tugas yang kedua yaitu membeli dan menjual saham pada RTI dan Stockbit. Oke, tapi sebelum kita pada menganalisis saham, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu analisis fundamental dan apa itu analisis teknikal. Oke, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah suatu metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan tersebut. Ya, di sini termasuk pada sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaannya. Nah, teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kemudian analisis teknikal merupakan, ya analisis ini juga bisa dikenal dengan analisis teknis ya. Analisis teknikal ini yaitu analisis yang digunakan untuk memprediksi suatu tren harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Mungkin ini yang akan kita gunakan pada menganalisa pembelian saham ya. Jadi analisis teknikal mungkin yang akan kita bahas. Oke, yang pertama yaitu menganalisis saham. Nah, menganalisis saham ini berhubung ini di 3 website ini kita menggunakan analisis teknikal ya. Analisis teknikal yaitu dengan melihat tren saham yang lampau maupun yang sekarang gitu. Jadi melihat apakah itu ada pengurangan ataupun kenaikan pada saham tersebut. Oke, di sini pada idtradingview.com di sini ada banyak sekali saham yang harus kita, nggak semua yang kita harus pahami sih, maksudnya yang kita tertarik untuk membeli saham di situ, kita harus analisis terlebih dahulu kan sebelum kita membeli saham di suatu perusahaan. Oke, di sini misalkan ini kita bisa lihat di sini terakhir, maksudnya di sini terakhir itu mungkin harga sahamnya yang terakhir ya, ini di sini 4630 macam-macam ya. Kemudian ini kinerja ya, berarti ini analisis teknikal. Nah, di sini bisa kita lihat ini perubahannya, perubahan mingguan, perubahan bulanan, di sini semua ada. Dan kita sebelum menginjak pada saham yang akan kita beli, ada baiknya kita harus memahami di sini dulu ya, memahami ini semua gitu. Kita harus analisis dulu perubahan-perubahannya. Kemudian ini secara ikhtisar, nah di sini ada contohnya misalkan BBCA ini terakhir 31.800, perubahannya minus 1,24%, berarti mengalami penurunan sebanyak 1,24%. Oke, di sini ada banyak pilihannya. Oke, untuk website yang kedua ya, di sini ada Google Finance. Namun di sini error Google Finance-nya cuma ada kelihatan segini. Memang sebelum membeli saham yang harus ada baiknya kita memang memahami dulu gitu saham tersebut. Ini juga di Yahoo Finance juga banyak tersedia. Nah, namun kalau menurut saya pribadi lebih enak di sini ya, di ID Trading View ya. Kayak tampilannya itu lebih bisa di analisis gitu, sama orang-orang awam juga kayaknya ini bisa tertera langsung di sini dengan ada tulisannya langsung kan di sini. Terakhir harganya segini, perubahannya segini, penilaiannya apa, volumenya segini. Oke, untuk tugas yang kedua yaitu membeli dan menjual saham pada RTI ya. Di RTI itu di handphone, dan sedangkan Stockbit itu di laptop. Nah, di handphone itu saya sudah video
saya sudah mencoba membelinya. Namun sebelum kita membeli di RTI, ada baiknya kita perkenalan dulu terhadap menu-menu yang ada di aplikasi RTI sendiri. Nah, di sini saya sudah mencoba. Nah, di sini saya sudah mencoba ya untuk di sini saya akan mencoba menjelaskan gitu menu-menu yang ada di RTI. Jadi sebelum kita membeli gitu, ada baiknya kita mengenal dulu menu-menu yang ada di RTI itu sendiri. Nah, RTI itu aplikasi gratis ya, aplikasi gratis, dan kita bisa membuat akun dan diberikan virtual akun untuk mencoba membeli saham. Namun di sini bagusnya itu harga dan semuanya itu harga dan semuanya perubahan-perubahannya itu real time ya, sesuai dengan yang terjadi sekarang. Oke, yang pertama ini ada pada menu pertama nih, menu market. Di menu market ini itu ada IDX. Nah, di sini ada harganya. Ini itu IHSG. IHSG itu singkatan dari indeks harga saham gabungan. Di sini mengalami penurunan ya. Ini saya kemarin screenshotnya. Oke, ini ada grafiknya juga. Nah, yang pertama ini ada open. Open merupakan nilai IHSG pada saat pembukaan awal jam bursa perdagangan. Nah, ini open ya. Di sini high itu nilai tertinggi pada hari ini. Berarti pada hari kemarin, soalnya saya ini screenshotnya kemarin. Ini low-nya nilai terendah hari ini. Volume itu jumlah lembar saham yang diperdagangkan hari ini. Oke, high itu tadi ya nilai tertinggi pada hari ini, kemudian low nilai terendah pada hari ini. Kemudian volume itu jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada hari ini. Kemudian ada turnover, yaitu total nilai transaksi yang terjadi pada hari itu. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi itu banyaknya transaksi yang terjadi pada hari tersebut. Kemudian di sini ada up. Up itu jumlah harga yang naik. Up itu jumlah harga naik, yang down itu adalah jumlah harga saham yang turun pada hari ini. Jumlahnya jadi ada 390 ya pada hari kemarin. Yang naiknya ada 110. Di sini ada anceng. Anceng itu yang tidak berubah ya. Jadi kayak terus aja gitu, nggak naik, nggak turun gitu. Kemudian di sini ada market cap, yaitu kapitalisasi pasar atau uang tunai di pasar apabila dijadikan uang tunai. Nah, ini saham apabila dijadikan uang tunai ini harganya segini nih jumlahnya. Nah, di sini juga ada index diary. Index diary itu ada beberapa warna ya di sini. Yang hijau itu merupakan IHSG yang naik. Ya, indeks harga saham gabungan yang naik ini. Yang merah itu yang turun. IHSG yang turun, kemudian pink itu pada hari libur. Untuk menu selanjutnya yaitu masih pada market, di sini ada investor chart. Investor chart yaitu data pembelian dan penjualan saham baik lokal maupun asing. Nah, F itu untuk foreign ya, foreign itu untuk asing, kemudian sedangkan D itu yaitu domestik untuk yang domestik gitu, yang lokal. Nah, di sini ada F buy berarti foreign buy, jadi orang asing yang membeli. F sell itu foreign sell, yaitu orang asing yang menjual. The buy itu berarti domestic buy, yaitu lokal yang membeli, sedangkan D sell itu domestic sell, yaitu orang lokal yang menjual. Kemudian pada menu selanjutnya ada indices, informasi indeks saham di Indonesia dan negara besar lainnya. Ya, di sini seperti ada DJIF, DX, ada DJIF di New York, ada DX di New York juga, ada yang di Tokyo, Jepang. Di sini semuanya komplit ya di RTI. Kemudian pada menu watchlist-nya. Watchlist itu merupakan daftar saham yang mau kita pantau pergerakannya. Di sini kita bisa custom sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita tertarik gitu ya. Ini ada GGG, saya sih tertariknya seperti ini, ada di daftar ini, GGRN, BBCA, UNTR, dan lain-lainnya. Nah, kemudian di movers. Mover adalah aktivitas pergerakan saham yang bisa kita lihat per hari ini ataupun beberapa waktu lalu yang kita bisa lihat gitu. Jadi di sini ada harga saham apa saja yang
paling banyak mendapatkan kenaikan gitu, yang gainers yang mendapat banyak pembelian seperti itu, ataupun banyak penurunan gitu, atau losers itu di sini udah ada. Kemudian di sini ada overview ya, menu overview previous close, harga penutupan kemarin. Nah ini di open itu harga pembukaan di hari ini PER, sedangkan PER ini ada PER nih ya, PER price earning ratio, yaitu perbandingan antara harga saham dan laba perusahaan. Sedangkan market cap nih, ini PER, perbandingan rasio ya antara harga saham dan laba perusahaan. Kemudian ada market cap, yaitu harga perusahaan ini, yaitu contohnya ini ANTM, yaitu 52 triliun. Oke, selanjutnya yaitu market depth. Nah ini market depth, bid. Ini bid itu merupakan harga saham yang ditawar oleh pembeli. Nah ini default itu merupakan jumlah lot yang ditawar oleh pembeli dengan harga segini gitu. Ini jumlahnya segini gitu lotnya. Kemudian as itu harga saham yang ditawar. Avol itu jumlah lotnya. Jadi yang ditawarkan ada 2.100, yang ditawarkan itu harganya segini, 2.180. Nah, di sini jumlah lotnya ada segini nih, 7782. Oke, itu untuk perkenalan sedikit ya mengenai menu-menu yang ada di RTI. Untuk selanjutnya ini saya ada video mengenai cara membeli dan menjual saham pada RTI. Oke, yang pertama kita buka dulu IDX Virtual Online. Nah, kita di sini harus login dulu ya, berhubung saya sudah login pakai email, pakai akun gitu. Jadi ini bisa langsung dimulai virtual ya. Jadi ini uangnya nggak real gitu. Jadi kita untuk coba-coba aja. Di sini saya akan coba untuk membeli saham pada KLB Pharma Tbk. Di sini offernya yaitu 1.525. Jumlah volumenya yang tersedia tadi ya. Ini 13.000, sedangkan dengan harga 15.20 ada 6.000 lotnya. Di sini KLBF, kemudian harganya ya 5.525, kita beli aja 10 lot minimal. Jadi kita sistemnya, saya ingat sendiri Pak Mohtar bilang, apabila kita ingin membeli saham, kita harus membeli yang sedang turun, dan apabila sahamnya sedang naik, kita jual. Nah ini portofolionya, tinggal diklik saja di My Portfolio. Nah ini kalau misalkan sudah bisa, nanti di portofolio ini ada match ya, tulisan match di sini ya. Kalau misalkan sudah bisa membeli. Nah di sini opennya itu itu 1.570, tertingginya 1.570, maaf. Low-nya terendahnya 1.520 ya, average-nya rata-ratanya ya 1.536,7. Oke, di sini jumlah volumenya, value, frekuensi, PER. Oke, kita lanjut videonya. Kita sudah membeli ya. Di watchlist kita lihat lagi yang mana yang turun, kita bisa beli sahamnya. Kita coba di Sampurna, ini harga tertingginya, harga terendahnya, offernya segini. Kita coba 13.75, 10 lot ya. Nah ini kalau misalkan sudah membeli, di sini match semua. Gitu. Kalau misalkan withdraw, ini kita tarik kembali. Kalau withdraw itu tidak jadi gitu, jadi membeli. Jadi kita tarik lagi gitu. Oke, ini adalah cara untuk membeli saham pada RTI ya. Ini ada lagi video untuk menjual saham pada RTI. Saya sudah merekamnya, jadi sekarang tinggal mengeplaynya saja. Oke, kita buka dulu RTI-nya. Nah, kita lihat market di sini virtual online trading 2.0. Kita lihat lagi watchlist. Kita coba untuk, nah ini portofolio, ini yang kita beli.
saya beli, coba kita jual misalkan KB yang tadi ya, yang kita beli misalkan. Ini contoh saja ya. Ini kita misalkan tadi kan 1.525 ya, kita jual. Ini hanya untuk mencontohkan saja cara membeli dan menjual saham pada RTI. Ya, di sini sudah match-matchnya ini udah open. Ya, itu mungkin ya langkah-langkah video-video dalam membeli dan menjual saham. Untuk selanjutnya pada RTI ya, membeli dan menjual saham pada RTI. Nah, untuk selanjutnya membeli dan menjual saham pada Stockbit. Kita tinggal buka saja Stockbit-nya. apabila kita membeli 725, lotnya ada 1939. Apabila kita menjualnya segini, over penawarannya 31.750, lotnya yang tersedia ada 1.275, jadi lebih sedikit ya. Kalau kita emang kalau menawar lebih mahal ya pasti ya, ini yang lebih sedikit lah. Kita akan mencoba membeli pada Stockbit ini. Kita pertama double klik. Ntar saya kecilin dulu muka saya. Nah, untuk membuy ini kita disediakan uang 100 juta ya. Ini kita pembelian pertama itu 5% dengan harga 31.750, kita beli kita beli satu lot harganya 3.179.762, satu lot itu 100 ya. Oke, kalau misalkan 2 soalnya lebihan jadi 6 juta, jadi kita beli 1, set order aja. Book.
virtualnya. Oke, nah setelah kita beli, misalkan kita contoh beli lagi ya, misalkan pada HMSP. Ini dengan harga terakhirnya 1.360, reviewnya 1.375, tadi pembukaan hari ini 1.370 ya. Nah, kita coba untuk membeli, duit kita masih banyak ya, 93 juta. Kita beli jangan lebih dari 5 juta, yaitu 5%. Kita coba beli 5 juta ya, sebelum 5 juta. Oke. Nah, 49 kita set order. Nah, untuk hasil pembeliannya kita bisa dilihat di mana? Klik di virtual account dan portofolio. Nah, ini portofolio berarti sudah ada ya. Kita membeli yang tadi ini 1 slot, ini 36 slot. Kalau misalkan rejected seperti videonya Pak Mutar, itu rejected, entah itu kesalahannya di mana. Pokoknya itu ada di ordernya. Di sini ada rejected gitu. Kita udah di portofolio, ini berarti kita sudah ada di sini. Di portofolio. Nah, ini nanti kita bisa lihat ya di sini potensialnya. Turun, ini persentase naiknya. Mudah-mudahan ada kenaikannya hari ini. Oke, ini virtual uang yang kita equity-nya. Ini invested segini. Oke, portofolio. Sebenarnya lebih enak tampilan RTI sih, karena RTI itu di HP Stockbit juga sebenarnya ada di HP. Namun saya melihat contohnya dari Pak Mutar di laptop, jadi saya ikut Stockbitnya di laptop. Oke, segitu saja mungkin tugas pada video hari ini tentang menganalisis saham di 3 website, kemudian membeli saham dan menjual saham di RTI, membeli saham di Stockbit gitu. Memang ini perlu belajar lagi saya ke depannya, untuk saham ini perlu lebih memahami lagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penuturan kata-kata saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.